Bab 041. Sampai mereka berdua di rumah pun, tidak ada semangat sama sekali di wajah Firza. Pria itu tampak lesu. Zaida ingin sekali bertanya sebenarnya apa yang terjadi di dalam, tetapi ia bingung bagaimana memulainya. Ia tidak mau membuat suasana hati Firza semakin memburuk. Malamnya ketika selesai salat Isya, Firza duduk di tempat salatnya lama sekali. Ia berdoa bahkan sampai menangis. Pria itu terisak pelan, tetapi menahannya sekuat tenaga. Zaida yang hendak masuk ke kamar sampai urung melakukannya karena tidak mau mengganggu. Melihat Firza sampai seperti itu, Zaida benar-benar bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya Mas Firza kenapa? Ya. Batin Zaida khawatir. Ketika mereka berdua sudah sama-sama merebahkan diri di ranjang, Zaida melihat Firza masih melamun sambil memandangi langit-langit kamar mereka. Zaida menyentuh lengan Firza, membuat pria itu langsung menoleh. Mas, sebenarnya ada apa? Firza menggeleng. La tersenyum tipis meski hatinya menangis. Nggak apa-apa, sayang, katanya. Ia langsung memeluk Zaida. Tangisan Firza tertahan meski dadanya sudah sesak luar biasa. Di tengah malam, Firza tiba-tiba bermimpi buruk. Keringat dingin bercucuran di seluruh tubuhnya. Tangannya naik dan menggapai-gapai udara. Tidak, jangan. Jangan pergi. Jangan bawa Zaida. Zaida terbangun mendengar suara Firza serta pergerakan di ranjang. Ia melihat Firza memejamkan matanya tetapi tangannya terus berusaha menggapai sesuatu. Apalagi, pria itu juga terus menggumamkan kalimat yang sama, jangan bawa Zaida. Hal itu membuat Zaida kebingungan. Zaida menepuk-nepuk pipi Firza. Mas, bangun. Mas Firza. Firza akhirnya membuka kelopak matanya. Jantungnya berdebar kencang dan napasnya terengah-engah. Firza seperti baru saja berlari maraton puluhan kilometer. Mas, istighfar. Firza langsung memeluk Zaida erat-erat. Air matanya bahkan sampai jatuh saking takutnya. Mimpi itu terasa benar-benar nyata. Firza tidak mau hal itu menjadi kenyataan. Setelah cukup lama berpelukan, Zaida merasakan debaran jantung Firza berangsur-angsur memulih. Napas pria itu pun mulai tenang. Saat itu, barulah Zaida melepaskan pelukannya. Ia mengusap peluh yang membanjiri wajah Firza dengan telapak tangannya. Zaida menatap Firza dengan raut khawatir. Mas, sebenarnya kamu kenapa? Kamu dari tadi aneh, Mas. Kamu mimpi apa sih? Aku dibawa pergi kemana? Firza hanya menggeleng. Dia kembali memeluk Zaida. Zaida tidak bisa seperti ini terus. Firza benar-benar berbeda. Ia yang biasanya tampak gagah dan kuat mendadak. 171. Lemah dan tampak sangat menyedihkan. Mas, tolong ceritakan ada apa sebenarnya. Firza masih menggeleng. Ia tidak mau mengatakannya. Ia tidak mau Zaida mendengar kabar mengerikan tersebut. Mas, tolonglah. Bukankah kita ini suami istri? Tolong jangan merahasiakan sesuatu dariku. Firza melepaskan pelukannya.
Ia menunduk dalam-dalam. Rasanya, ia tak sampai hati untuk mengatakan ancaman Nicholas tadi. Zaida menyentuh pipi Firza dan menangkupnya dengan telapak tangannya di pipi Firza. Mas Firza, tolong jujur sama aku. Nicholas, kakaknya Niki, dia ancam mau penjarakan kamu atas kejadian tadi, kata Firza lirih. Zaida membelalak kaget. Apa? Maafkan saya Zaida, saya sudah bujuk dia untuk tidak melakukan itu, tapi dia nggak mau mendengarkan saya. Mereka kenapa, Mas? Mereka tidak akan menuntut kamu kalau apa? Zaida benar-benar penasaran. Kalau saya bersedia menikahi Niki, lanjut Firza dengan suaranya yang nidirga menghilang. Zaida membeku. Telapak tangannya yang menyentuh wajah Firza seketika lemas dan terkulai turun. Ia kaget bukan main mendengar apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat Firza sampai seperti ini. 172. Zaida jelas tidak terima pasca mendengar pengakuan Firza atas permintaan Niki sebagai ganti agar Zaida tidak dituntut atas kecelakaan yang terjadi pada Niki. Apa-apaan kayak gitu? Aku kan nggak sengaja, Mas. Lagian itu salahnya Niki sendiri. Aku udah minta dia lepasin tapi dianya terus pegangin aku. Firza mengangguk. Iya, saya tahu. Kejadian tersebut hanya kecelakaan dan gak seharusnya mereka menuntut kamu. Saya sendiri juga merasa terjebak dengan situasi ini Zaida. Dua opsi itu tidak ada yang lebih baik. Zaida menggeleng. Bukan terjebak, Mas. Aku yakin mereka memang sengaja menjebak kamu. Aku nggak terima. Firza memijat pelipisnya. Ia juga tidak terima. Jika paman dan bibi Firza di pesantren mendengar apa yang terjadi, mereka juga akan marah besar. Permasalahan ini terlalu pelik. Mengapa Niki harus meminta pernikahan? Padahal pernikahan itu bukan semata-mata melibatkan pasangan saja, melainkan juga keluarga. Mas, meski situasinya terpojok sekalipun aku lebih baik di penjara daripada melihat kamu menikah sama wanita lain. Aku nggak masalah kok. Aku yakin, keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri, tegas Zaida. Firza menangkup pipi Zaida. Nggak bisa, sayang. Kamu nggak boleh di penjara. Tapi aku nggak mau kamu menikah sama Niki, Mas. Aku nggak akan pernah memaafkan kamu kalau sampai kamu memilih menikah sama Niki hanya supaya aku nggak di penjara, ancam Zaida. Enggak. Saya juga nggak mau menikah sama Niki. Istri saya hanya kamu dan itu nggak akan berubah. Kamu tenang dulu ya, saya akan berusaha sekuat tenaga supaya kamu nggak dipenjara dan saya juga nggak harus menikahi Niki. Saya akan coba bicara sama Komandan Nino soal masalah ini, saya harap Komandan Nino bisa lebih bijak daripada Nicholas. Zaida meremat telapak tangan Firza. Kamu janji, Mas? Kamu nggak anak menikahi Niki? Enggak. Hanya ada satu istri dalam hidup saya dan itu adalah kamu. Zaida menangis. Mengapa mereka bisa terjebak dalam permasalahan seperti ini? Apakah memiliki niat baik untuk membantu seseorang itu salah? Seandainya saja Zaida tidak merasa iba saat itu, mereka tidak akan terjebak dalam masalah ini,
seharusnya Zaida tidak membuat keputusan yang salah dengan menerima undangan makan malam Niki. Firza langsung memeluk Zaida. Mereka terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing yang berkecamuk. Keluarga Zaida dan Firza dalam situasi yang damai, cinta Zaida dan Firza juga begitu kuat, tidak ada masalah internal, tetapi rupanya pernikahan mereka malah diuji dari orang lain. Keesokan harinya setelah sarapan dengan suasana yang muram, Firza pamit untuk berangkat. Ia memeluk Zaida erat-erat. Pagi kali ini berbeda daripada pagi di hari-hari sebelumnya. Semalam pun, mereka tidak benar-benar. 173. Bisa tertidur lelap karena terlalu banyak berpikir. Zaida mengantar Firza sampai ke pintu kemudian mencium tangannya. Firza langsung memeluk erat-erat sang istri kemudian menyematkan kecupan ringan pada ubun-ubun Zaida. Zaida, saya janji akan mencari jalan keluar untuk masalah ini, jadi kamu jangan terlalu banyak pikiran ya. Kamu bisa pegang omongan saya, hanya kamu satu-satunya wanita di hidup saya. Zaida mengangguk, tetapi meski begitu ia merasa tidak bisa tinggal diam begitu saja. Mereka berdua sama-sama terdesak, Zaida juga harus berusaha melakukan sesuatu agar dirinya dan Firza bisa lepas dari jerat masalah ini. Ya sudah, saya berangkat dulu, assalamualaikum. Zaida mengangguk. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Selepas Firza berangkat, Zaida diam-diam keluar untuk bertemu dengan Niki tanpa sepengetahuan Firza. Ia memberanikan diri datang ke rumah sakit dan berharap bisa bertemu Niki. Ia tahu Nicholas pasti akan menolak kehadiran Zaida, tetapi ia akan berusaha. Ia harus bicara langsung kepada gadis itu. Sesampainya di rumah sakit, Nicholas tidak ada. Hanya ada Selin saja yang menjaga adik iparnya. Melihat Zaida datang, wanita itu langsung menghalangi Zaida. Mau apa kamu kemari? Tanya Selin dengan ekspresi tak bersahabat. Saya mau ketemu Niki. Selin menggeleng. Pergi kamu. Jangan berani-berani kamu datang untuk menemui Niki. Saya harus bicara sama Niki, tolong izinkan saya bicara sama dia sebentar. Nggak bisa. Pergi sana. Selin mendorong-dorong bahu Zaida dan memaksa wanita itu untuk pergi. Karena keributan tersebut, Niki yang memang tidak sedang tidur memanggil kakak iparnya. Ada apa Kakcel? Selin ke dalam, itu. Zaida langsung menyela masuk. Aku mau ngomong sama kamu, Nick. Selin kesal. Kamu ini. Nggak sopan ya main nyerobot masuk aja. Keluar. Nggak apa-apa, Kak. Biarin Zaida masuk, sahut Niki. Selin menganga. Tapi nanti abang kamu marah, Nick. Niki menggeleng. Kak Selin jangan bilang sama Bang Nicholas. Selin memijat sekat hidungnya sendiri. Pokoknya kalau abang kamu marah, kakak nggak ikutan ya. Niki mengangguk. Kak Selin tenang aja. Akhirnya, Selin pun keluar dan membiarkan Zaida masuk untuk berbicara empat mata dengan Niki. Begitu berhadapan langsung dengan Niki, Zaida tidak banyak basa-basi dan langsung saja pada inti masalah mereka. 174. Apa maksud kamu minta Mas Firza untuk nikahin kamu, Nick? Tanya Zaida.
Nicky mengerutkan dahinya, memasang ekspresi memelas. Zaida, jangan marah dong, aku enggak. Enggak apa? Semalam kamu bilang nggak ada niat buat jadi pelakor, tapi ini apa? Kamu nggak tahu malu ya, Nick? Jelas-jelas kamu tahu kalau Mas Firza sudah beristri, tapi kamu malah menjebak kami. Kamu dan abangmu sengaja, kan melakukan ini. Kalian sengaja menjebak Mas Firza dengan pilihan yang sulit supaya dia nggak bisa berkutik. Nicky menggeleng. Ekspresinya tampak lemah, tetapi Zaida sudah tidak kasihan lagi dengan gadis itu. Aku emang nggak ada niatan jadi pelakor, Zaida. Aku nggak berniat merebut Bang Firza dari kamu kok, aku cuma minta keikhlasan kamu untuk berbagi aja. Zaida melotot kesal. Kamu pikir suamiku barang atau makanan bisa dibagi-bagi? Hah? Kamu ini kenapa sih, Zaida? Sinis terus sama aku. Apa salahnya kita berbagi suami? Toh hidup aku juga udah enggak lama lagi. Aku hanya ingin menikmati saat-saat terakhir aku sama orang yang aku cintai, yaitu Bang Firza. Kamu tenang aja, aku nggak akan minta Bang Firza buat ceraikan kamu kok. Lagian niat aku baik loh, aku mau nolongin kamu supaya nggak dipenjarain sama abang aku. Zaida mengepalkan telapak tangannya. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuan Nicky. Nolongin aku kamu bilang. Nick, cukup ya berpura-pura polos di depan aku. Dan gak usah bawa-bawa penyakit untuk narik simpati semua orang. Orang sakit itu harusnya mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah mendekati suami orang. Cukup ya Zaida. Aku nggak suka dibentak-bentak. Kamu itu nggak tahu terima kasih ya sama aku, udah ditolong malah kayak gini. Zaida tertawa sinis di balik cadarnya. Nolong. Haha. Kamu bener-bener ya, Nick. Aku beneran nyesel udah iba sama kamu. Kalau emang kamu nggak suka dikasihani, ya udah siap-siap aja masuk sel penjara. Bang Nicholas bisa melakukan apapun. Menjarain kamu yang bukan siapa-siapa itu hanya masalah kecil, kata Nicky. Bukannya takut, Zaida malah menatap lurus kepada Nicky. Gertakan tersebut tidak membuat Zaida gentar. Silakan penjarakan aku. Aku nggak takut, tapi sampai mati pun aku nggak akan pernah izinkan Mas Firza menikahi kamu. Dengar, segala perbuatan itu ada balasannya. Mumpung kamu belum semakin jauh terjerumus sama kelicikanmu sendiri Nick, aku sarankan kamu sadar deh. Kita nggak tahu, kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Setelah mengatakan itu, Zaida langsung bergegas keluar dari ruangan Nicky. Nicky kesal bukan main mendengar Zaida berkata seperti itu. Ini di luar ekspektasinya. Ia pikir, Zaida akan takut dengan ancaman penjara itu, tetapi wanita itu malah tidak tampak gentar sama sekali. Malahan, Zaida berani menghadapi semua itu dan tidak masalah jika dipenjara. Nicky mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Ia mengambil ponselnya yang terletak di meja samping ranjang pasien kemudian menghubungi seseorang yang selama ini membantunya. Bunyi nada sambung terdengar hanya beberapa detik setelah Nicky menekan tombol dial pada nomor orang itu, lalu panggilan telepon tersebut akhirnya tersambung. Halo. 175.
Firza menjadi kurang berkonsentrasi selama bekerja karena terus kepikiran dengan masalah yang ia dan Zaida hadapi. Ia sudah berjanji kepada Zaida bahwa semuanya akan baik-baik saja. Firza pun menghubungi Komandan Nino untuk mendiskusikan masalah ini. Ia berharap pria itu bisa lebih bijak ketimbang Nicholas. Halo, selamat pagi Komandan. Selamat pagi, Firza. Mohon maaf, saya menghubungi Komandan secara tiba-tiba, saya ingin. Masalah Niki, kan? Firza melebarkan kelopak matanya sekilas. Benar. Saya sudah dengar dari Nicholas soal itu. Sekarang saya lagi perjalanan ke sana. Nanti kita bicarakan kalau saya sudah sampai.